Kalau memang dilakukan dengan cara suka sama suka, tidak masalah. Review. Kita mengundang Mas Labib sebagai alumni yang saya hormati dalam rangka cara berpikir, mungkin terus cara melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dengan teman-teman. Karena Mas Labib ya saya tahu backgroundnya adalah pendidikan, dan menteri yang baru ini mendapat beberapa kritikan dan dukungan soal RUU perlindungan kekerasan seks di lingkungan kampus secara umum, secara luas ya. Nah, memang dari beberapa kasus pernah terjadi pelecehan seks terhadap mahasiswi di lingkungan kampus, dan itu pengakuan dari korban, dia takut melapor. Oke, ini memang tema yang menarik untuk sama-sama kita bicarakan karena masih awal, terutama untuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Nadiem Makarim, Mas Menteri ya. Kita ketahui bersama memang Mas Menteri ini banyak gerakan yang luar biasa dalam hal memberikan kebijakan dalam pendidikan. Yang terakhir ini adalah beliau memberikan kebijakan tentang perlindungan seksual di lingkungan kampus khusus. Beliau mengatakan ini khusus untuk di lingkungan kampus. Alasannya apa ketika diwawancarai beliau? Karena di lingkungan kampus ini dibanding di jenjang SMA, SMP ataupun SD ini, di wilayah atau jenjang kampus ini yang sering terjadi dan sering diabaikan. Diabaikan dalam hal apa maksudnya? Ya seperti yang disampaikan Mas Jamil tadi, diabaikan mungkin yang terkena mungkin yang terkena efek untuk kekerasan seksual itu mungkin malu melaporkan dengan alasan mungkin itu termasuk aib, atau mungkin ada tekanan. Ya kan, mungkin misal saja dilakukan oleh dosen kepada mahasiswanya karena mahasiswanya takut nanti kalau melaporkan akhirnya nanti dia takut nilainya akhir. Pertimbangan inilah yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi. Maka kalau saya ditanya relevan, setujukah Anda dengan kebijakan Pak Menteri Pendidikan yang mengeluarkan kebijakan ini? Kalau saya pribadi sih setuju. Ya, antara pro kontra yang sekarang ini terjadi kan, saya ingin menjelaskan sedikit antara alasan yang mendasar dari yang pro dan kontra. Sebagaimana informasi-informasi yang sementara ini saya dapatkan, kenapa saya memutuskan untuk pro? Karena ini antara manfaat dan mandaratnya ini, kalau menurut hemat saya ini lebih besar manfaatnya. Ya, lebih besar manfaatnya karena dari situ misalnya kan memang kadang tidak menutup kemungkinan ya. Artinya walaupun orang yang berilmu itu tidak mungkin bisa 100% mengamalkan ilmunya dan dia jauh dari kata khilaf kan misalnya kan, apalagi di lingkungan perkuliahan, apalagi mahasiswanya mungkin juga kan gitu kan. Itu tidak menutup kemungkinan, apalagi ada aspek-aspek yang seperti yang dengan sebutkan. Mungkin ada ketakutan dari kalangan mahasiswa, mungkin ada tekanan juga, kalau kamu tidak mau nanti nilaimu nggak keluar kan misalnya, itu kan juga ada. Nah,
Mas Nadiem Makarim atau Pak Menteri ini mengatakan bahwa kalau memang ya kegiatan seksual yang dilakukan di kampus ini pengecualian, ada pengecualian. Menurut pengetahuan saya ya, ketika saya baca-baca itu kemarin, kalau memang dilakukan dengan cara suka sama suka, tidak masalah. Pak, artinya di situ tidak dilindungi undang-undang, ada undang-undang nggak mengatur di situ ya? Iya, kalau suka sama suka nggak ada masalah. Dalam tanda kutip melakukan kegiatan seks dengan suka sama suka itu tetap memandang norma dan aturan, nggak terus di kelas mentang suka sama suka terus di kelas, kan nggak mungkin gitu. Itu kan ada regulasinya tersendiri. Lah kalau walaupun suka sama suka kira-kira etis nggak dilakukan di kelas? Nah ini yang tuduhan yang dilemparkan kepada Pak Menteri. Kalau bagi orang-orang yang kontra, ini lagi-lagi melemparkan tuduhan. Kenapa kalau suka sama suka kok dibolehkan? Berarti ini memberikan kebebasan seksual di kampus. Kalau sangka-sangka misalnya dosennya suka, mahasiswa suka, berarti boleh dong melakukan di kelas. Boleh dong di parkiran. Boleh dong di lingkungan kampus. Nah, tapi kan lagi-lagi apakah sesuatu yang boleh itu harus kita lakukan tanpa mengindahkan norma-norma yang ada, ya kan? Kita sholat boleh sarungan toh nggak pakai baju, ya enggak? Nah tapi apakah kita kira-kira bisa nggak sholat nggak pakai baju hanya sarungan, cukup nutup ini aja udah. Betul. Yang penting auratnya di atas itu. Iya, yang penting lutut sama ini ketutup. Tapi kira-kira bisa enggak? Artinya kan ilmu harus digabung dengan akhlak. Betul. Norma yang ada di lingkungan tersebut. Ini yang pertama. Jadi argumen mereka yang kontra terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Menteri Pendidikan ini saya kira lemah. Maka lagi-lagi saya cenderung ke arah yang pro. Karena saya melihat di situ manfaatnya luar biasa. Karena tidak mungkin kemungkinan ada hal-hal yang ada oknum-oknum, entah itu dosen, entah itu dari kalangan pegawai kampus yang mencoba untuk memanfaatkan jabatan-jabatan mereka untuk mendapatkan atau untuk melampiaskan nafsu-nafsu sementara mereka. Undang-undang itu memang khusus dosen ke mahasiswa atau antar mahasiswa juga masuk ke sebaliknya. Jadi pokoknya sivitas kampus. Sivitas kampus itu kan berarti nggak hanya dosen, nggak hanya pegawai kampus, tapi kan antara mahasiswa dan mahasiswa. Gitu. Terus ini untuk menyederhanakan pengertian kekerasan seks bagi Mas Ladit, sederhananya pengertian kekerasan seks itu apa sih? Kalau menurut saya kekerasan seks itu ya tadi, artinya ketika seseorang itu merasa dilecehkan secara seksual, misalnya dosen menjelaskan di kampus sambil megang-megang gini, kamu paham deh. Kalau orang yang digitukan merasa dia tidak terima, itu sudah termasuk dalam kekerasan seksual karena tidak etis. Karena tidak etis itu sudah ranah seksual. Karena megang sesuatu yang ibaratnya, apalagi dia nggak vital, yang nggak vital aja yang dianggap tidak pantas untuk diperlihatkan di depan umum itu sudah ranah seksual, rangkulan atau gandengan tangan, itu sudah nggak pantas itu. Nah, kalau orang yang digitukan sudah tidak terima, nah itu sudah bisa dikatakan, apalagi kok keseringan kan dosen seperti itu kan pasti ada maksud tertentu kalau sudah seperti itu kan. Nah, gini Pak Ladit, dengan adanya RUU perlindungan seks di lingkungan kampus, kalau tidak ada penegaknya, artinya gini Pak, informasi bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kira-kira untuk ini ada nggak, misal dari pihak Kementerian Pendidikan menyediakan wadah untuk misal kalau ada pelecehan lapornya kemana,
Terus nanti proses penyelidikannya dari siapa? Diserahkan ke kampus atau ada dari pihak berwenang yang lain? Nah, itu kemarin juga jadi perdebatan jadi Iya. pembahasan. Semuanya kalau memang sudah disahkan menjadi sebuah produk hukum, Iya. ya berarti itu kemarin wacananya itu akan diserahkan ke kepolisian, bukan hanya ke internal kampus, karena kasus-kasus yang semacam ini bukan hanya saat-saat ini sekarang, yang sudah lalu-lalu itu banyak terjadi. Ketika sudah dilimpahkan ke pihak kampus, biasanya pihak kampus hanya ibaratnya berusaha untuk menghapus kasus ini dengan alasan misal ya, Iya. ini jadi pertimbangan juga. Misal yang melakukan kekerasan seksual ini, yang menjadi calon tersangkanya ini adalah seorang guru besar yang dia punya pengaruh terhadap daya tarik untuk kampus itu, Iya. ya kan? Nah kalau kampus ini kok dengan terpaksa harus mengeluarkan si guru besar ini yang memang notabene dia punya pengaruh besar, nanti kan ketakutannya apa? Kampusnya mungkin sudah kehilangan pengaruh. Nah akhirnya kan memutuskan kalau dilimpahkan ke internal kampus, takutnya kan ada kayak semacam apa ya, kepentingan yang sifatnya pribadi. Nah maka undang-undang yang ini nanti akan disahkan, ini kan belum resmi juga ya, akan disahkan, itu nanti tetap penegak hukumnya ya dari pihak berwenang wajib, dalam Iya. hal ini pasti kepolisian. Nah, Kan dengan catatan, tentunya dengan catatan antara yang merasa dirugikan atau diperlakukan secara kekerasan seksual itu mau dengan tanpa ada paksaan untuk melapor. Nah kalau tidak lapor mana bisa diproses, kan gitu. oh iya. Nah, kan? Karena itu deliknya delik aduan. Iya, kan? delik aduan. Nah kalau tidak ada aduan kan polisi tidak bisa proses, Iya. karena ini delik aduan. Mau diapakan, maka dia sampai hamil, tapi dia kalau tidak lapor, ya dikira suka sama suka. Yang melapor itu harus yang korban atau Iya. bisa diwakilkan temennya mungkin atau keluarganya. Yo, kalau hal delik lapor ini kan nggak harus si korban. Iya. Walhasil si korban ini ada bukti, Oh. ya, sudah ada bukti kekerasan atau mungkin bisa dijadikan sebagai tanda bukti kan gitu, dan bersedia untuk jadi pemeriksaan lebih lanjut. Iya. Gitu. Untuk proses penyidikan. Ya, proses Nah. penyidikan maksud saya. Terus gini Pak, kok baru saat ini, momennya pas lagi pandemi, susah-susahnya pemerintah ngurusi pandemi, susah-susahnya krisis ekonomi, ini bikin rame-rame soal perlindungan seks. Nah, Kok nggak kemarin-kemarin, nggak tahun-tahun sebelum Nadiem itu kenapa? Nah, ini kalau menurut saya pribadi istimewanya menteri sekarang ini luar biasa. Bukan hanya menteri pendidikan saja yang membuat gebrakan-gebrakan semacam ini. Kalau jenengan tanya kenapa nggak dulu-dulu? Kenapa nggak dulu-dulu? Kalau menurut saya, kenapa nggak dulu-dulu? Karena nggak ada dorongan yang luar biasa untuk para menteri membuat gebrakan, terutama menteri pendidikan. Karena lagi-lagi ini dari dorongan dari Pak Presiden ini pengaruh betul. Berarti emang satu ya kemauan menteri, juga ada perintah langsung dari presiden. Perintah langsung dalam hal apa dulu? Saya tanya. Ya untuk menangani sebuah itu kekerasan seks itu. Kalau untuk menangani kekerasan seks ini bukan muncul dari perintah presiden. Ini dalam tanda kutip loh. Makanya saya tanya tadi, perintah dalam hal apa? Kalau presiden itu memerintahkan menterinya hanya memerintahkan untuk kerja semaksimal mungkin sesuai dengan ranah yang diberikan. Iya. Ya. Jadi untuk presiden, kalau hemat saya, itu silakan Anda kerja sesuai dengan tugas yang saya berikan. Presiden itu tidak ngurusi di pendidikan kamu harus gini, di ekonomi kamu harus gini, di keuangan harus gini. Itu enggak. Jadi mereka ranahnya masing-masing.
hanya memberikan kamu harus kerja kalau kerja. Kalau nggak ada kerja nyata, ya mau nggak mau harus ada satu. Nah ini yang menjadi kenapa kok harus sekarang ini? Karena pemerintah saat ini memang betul-betul fokus dalam rangka menegakkan kepentingan-kepentingan yang sifatnya memberikan pembelaan untuk masyarakat. Khususnya mahasiswa karena di bidang pendidikan. Ya. Kalau di ekonomi ya berarti perekonomian. Kira-kira dari sudut pandang yang lain Pak ya, mahasiswa yang pakaiannya mungkin ketat itu pengaruh nggak? Terus dia make up artis untuk ke kampus aja pakai bahasa make up artis, itu pengaruh nggak untuk memancing sebuah dosen? Pasti pengaruh. Yeah. Maka ya jadi itu lagi-lagi kebijakan kampus kalau semacam itu kan, Yeah. maka itu harus ditanggulangi juga. Artinya mahasiswi yang sukanya TP-TP ya apa itu TP-TP Pak? juga banyak, jangankan di kampus dong, di SMA bahkan di SD itu pun juga sudah. Tapi tidak menutup kemungkinan di SMA juga ada sebenarnya. Juga ada, cuman belum merambah. Ini hanya lingkupnya kampus. Baru kampus. Kalau sekalian aja Pak. Ya itu nanti kita tunggulah kebijakan ini, bukan ranah saya untuk menjelaskan ini. Jadi tunggu laporan dulu ya. Iya, lah ini aja di tiap kampus aja banyak yang kontra kok. Ya kontra kan bisa bukan karena. Dan saya menilai yang kontra ini lagi-lagi itu dari kalangan oposisi. Yang masa koalisi mau. Nah ada toh, kalau koalisi memang kalau nggak sepakat ya disampaikan, tapi lagi-lagi yang menyampaikan ketidaksetujuan itu pasti dari kelompok-kelompok yang suka keluar-keluar itu tadi dengan mengatasnamakan argumen-argumen yang tidak masuk akal. Contohnya tadi mengatasnamakan argumen berarti ini memberikan kebebasan seksual. Kalau memang suka sama suka berarti boleh diparkir, boleh dikelandang, kan itu tidak masuk akal. Pak Bib pernah dengar nggak penelitian S3 UIN? Win Selangor 3 ya. Itu judulnya itu kalau aku nggak salah ya, intinya gini Pak, kebebasan seks itu boleh asal suka sama suka. Bahasanya orang UIN itu milkul yamin. Itu di situ itu banyak mendapat kritikan, hujatan bahkan ya. Itu sampai diangkat di media nasional, diwawancara itu. Iya jelas. Gini, jadi kalau berbicara seks itu ya menarik juga ya. Karena seks itu kan sesuatu yang memang tidak boleh kita hilangkan. Kalau kita berusaha untuk menghilangkan itu karena naluri. Jadi itu sebuah naluri yang ada pada setiap makhluk. Ya, setiap makhluk. Kecuali orang-orang yang memilih untuk tidak ke situ ya. Iya, kecuali orang-orang yang pertama dia punya penyimpangan, kedua dia punya keyakinan yang memang notabene keyakinan itu mendorong dia untuk meninggalkan seks kan gitu. Kan? Nah, ini memang tidak. Kalau kita coba menghilangkan naluri seks ini berarti kita melanggar hak asasi, ya kan? Ya enggak. Ini yang pertama, ya toh. Tapi tidak semerta-merta kita mengizinkan secara bebas. Maka setiap agama, bukan hanya Islam saja, itu setiap agama, maka setiap agama itu turun pasti mengajarkan apa yang namanya akhlak, gitu loh. Walaupun bukan non-muslim, itu pasti dia tidak mengizinkan orang melakukan seksual di ruang terbuka. Nggak mungkin itu. Karena bertentangan dengan akhlak. Karena bertentangan dengan norma. Ya kan? Kesopanan. Karena agama apapun, baik agama samawi maupun tidak, itu menjunjung tinggi norma kesopanan. Gitu loh. Jadi bukan kita berusaha untuk menghilangkan naluri seks terhadap seseorang, tapi kita lebih untuk mengendalikan dan mengatur supaya orang itu bisa menyalurkan seks tapi sesuai dengan norma dan akhlak yang berlaku di lingkungan sekitar.
Beda lagi kalau di Eropa. Kalau di Eropa orang ciuman, orang pelukan, gendong-gendong yang biasa di tempat terbuka kan biasa. Yang nggak jauh-jauh di sana, di Indonesia bagian tertentu juga ada. Nah, di Bali misalnya, Iya. orang berjemur cuma Iya. pakai bikini, itu kan sudah biasa. Karena normanya, makanya yang disebut norma, adat, akhlak, itu ngikutin Lingkungan. wilayah lingkungan. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau di Arab, itu pegang kepala ini merupakan satu penghormatan. Coba kalau di Indonesia pegang kepala, Wah. ditepelek Ya, apa kan, ya kan? Itu salah satu contoh. Maka kita harus bisa mengondisikan sesuai dengan lingkungan. Maka karena di Indonesia ini mayoritas kulturnya, jadi normanya ini masih kesopanan lagi, yang mana belum mengizinkan seks secara bebas, maka kita arahkan jangan sampai ada seks secara bebas. Bukan menghilangkan naluri seks itu, tapi mengarahkan. Kalau memang suka sama suka ya silakan. Silakan. Urusan itu Silakan. melanggar hukum atau enggak itu urusan masing-masing. Ya, Ya, ya. Kayak kasus yang baru ini kan, Siskai itu, Kok sekali. Siska yang di Oh. Bandara Yogyakarta. Iya. Ya kan? Di Bandara Yogyakarta itu yang dia bikin video, Oh ya. kan? Oh. Sudah tahu? Ya, dibuka Yang bikin tuh. video Ya. buka itu, barang pamer itu. Kalau kita lihat kan, itu kan buat kepentingan dia untuk bikin konten. Ya. Nah, Tapi kok- hal itu sesuai norma enggak yang berlaku di Indonesia? Ada sesuai. Maka walaupun hanya itu niatnya dia buat dia pribadi karena dia bikin konten, dan kontennya itu dia mau posting di laman-laman yang khusus di WhatsApp, bukan laman sembarangan atau media sosial sembarangan. Dia punya langganan itu. Ternyata setelah ditelisik, Siskae itu, Siska E, ya, jadi saya sebutnya Siskae itu. Nilainya E gitu Nah, ya. ternyata dia memang gemar membuat sebuah apa tadi, Ya, video. perubahan gitu ya. Dan dari konten-konten itu dia dapat fee. Dapat fee karena dia ngirimnya bukan di media sosial seperti YouTube, seperti Facebook, Memang yang ada memang sudah ada wadahnya khusus ada wadahnya khusus. Tapi Benar. kan dia bikinnya kan di daerah yang normanya tidak sesuai dengan maksud dia seperti itu, ya kan? Ya, ya, Nah, ya. tetap dia dipidanakan, ditangkap kepolisian. Sekarang ini baru di ranah penyidikan, ya Ya, kan? ya, ya. Nah, contohnya kan itu tidak menghalangi siapapun untuk melampiaskan hasrat seksualnya, tapi lebih mengarahkan supaya sesuai dengan norma dan hukum serta akhlak yang berlaku di negara kita. Kan KRI harga mati. Iya, kayaknya salah kalau kita punya apa, ibaratnya kita menyangka berarti pemerintah Indonesia khususnya Pak Nadiem ini berarti nggak memberikan kebebasan atau mungkin Oh, membatasi membatasi hak asasi orang manusia. lain. Kan bukan. Ya itu kadang-kadang apa namanya sudut pandang yang sempit menjadi dangkal nanti pendapatnya karena nggak sesuai. Terus gini Pak, apa namanya, selama pandemi itu kan dampaknya luar biasa, khususnya di pendidikan yang biasanya tatap langsung diliburkan jadi online. Terus ya banyak lah pendidikan itu. Kendalanya apa Pak? Waktu harus dirumahkan, sekolah online, ono sing ora duwe HP. Nek duwe HP ora ada datane. Terus bagi dosen ya padha wae sinyale gak ono. Ana HP, ono data, sinyale gak ono. Itu kira-kira efektif gak ini? Kalau saya pribadi ya Ya, nggak efektif. sangat ya. Sangat nggak Karena efektif. apa namanya, pernah kan istilahnya gini, sekarang itu zamannya nggak perlu sekolah tukang
ke sekolahan. Terus ada lagi yang wah nggak perlu ada ijazah, yang penting kemampuan, skill murid yang dibangun. Di situ gimana Pak Habib? Gimana apa maksudnya? Ya dari sudut pandang Pak Habib, pertama soal tantangannya dari sekolah online, terus yang kedua dengan ditiadakannya ijazah, terus nanti bukti kita pernah sekolah apa kalau bukan pakai ijazah. Baik, yang pertama saya jawab dulu. Yeah. Ya, yang jadi kendala ketika proses KBM online ini, kendala utama ini ya kekurangan efektifan dalam menyampaikan materi-materi, ya, baik penyampaian materi dari gurunya dan penangkapan materi dari siswanya. Kalau saya pribadi ya, karena di sekolah saya ini relatif sekolah negeri. Kalau sekolah negeri itu kan beda dengan sekolah swasta yang bonafit. Ya kalau swasta bonafit itu kan mungkin dari golongan keluarga kaya. Jadi anak itu sudah dia pegang HP sendiri atau pegang laptop yang setiap hari bisa ketemu gurunya walaupun lewat Zoom. Di rumahnya sudah difasilitasi wifi, tidak khawatir lagi untuk kehilangan sinyal ya. Ini kalau yang kaya raya, ya walaupun tidak kaya raya, apa artinya dari kalangan keluarga yang mampu lah dan sekolahnya di swasta. Nah kalau di sekolah saya ini negeri dan lingkungannya memang dari kalangan ke menengah ke bawah, ya. Kalau saya ini pengalaman saya pribadi ya, saya ngasih tugas pagi, ngumpulnya bisa besok pagi atau 2 hari lagi, karena mungkin HP-nya yang bawa orang tuanya lagi kerja, pulang kerja sudah capek, nggak sempat buka HP, atau mungkin buka HP tugas belum sempat ngerjain, ya kan, belum sempat mendampingi anaknya untuk mengerjakan tugas atau menyampaikan kepada anaknya, akhirnya terbengkalai. Tugas A yang harusnya sudah selesai besok pagi ternyata 3 hari lagi, 4 hari lagi baru kumpulkan. Ada yang dikumpulkan awal, akhir. Akhirnya kan kita susah ini sebagai guru. Ini rekapnya, ya enggak? Tugas 1 yang harusnya saya rekap sehari setelah saya memberikan, ternyata agak molor. Besok lagi ketumpuk lagi dengan tugas yang selanjutnya, dengan tugas lain. Nah ini kan nggak efektif. Khusus untuk sekolah yang kalangan menengah bawah seperti negeri yang di wilayah saya, ya. Jadi kesulitan kendala yang pertama tadi dalam penyampaian tadi, karena medianya itu belum mumpuni, terutama media yang dimiliki oleh para siswa. HP-nya masih gantian dengan orang tua, ya kan, tidak pegang sendiri. Jadi penyampaian materi hanya bisa disampaikan lewat WA group. Kita video ya, hari ini kita akan membahas tentang rukun iman. Ya kalau ditonton. Iya, kalau enggak, nah, ya kan. Mau tulisan, ya kalau dibaca. Kalau enggak, lah itu kendala. Jadi kita mau Zoom juga jam berapa? Wong HP-nya kebanyakan di bawah orang tuanya, lah itu kendala. Kendala yang utama masalah penyampaian materi karena kaitannya dengan media tadi. Ya alhamdulillah ini sudah tatap muka walaupun blended learning, jadi 50-50 selang-seling. Hari Senin nomor absen sekian sampai sekian, hari Selasa sekian sampai sekian, itu agak mending. Di shift gitu ya? Iya, di shift ini sudah agak mending. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya bisa secara maksimal, ya kan, secara maksimal. Jadi supaya hal-hal semacam ini, kayak ini 2 tahun atau setahun yang ini kan sudah ditiadakan ujian, ya kan, bagi siswa yang sudah harusnya lulus SD atau lulus SMP sudah nggak ada ujian kan, nggak ada ujian nasional, ujian nggak ada loh memang. Terus itu lulus secara otomatis dilihat dari kinerja nilai keseharian. Rapot itu, iya, yang bikin rapot
gurunya sendiri. Iya, gurunya sendiri. Jadi yang dari pemerintah pusat biasanya ya itu nggak ada peran untuk memberi nggak penilaian. ada. Nah, dari dulu walaupun sebelum pandemi kan yang berhak memberikan penilaian ujian ini kan sudah diserahkan ke sekolahan. Yang nasional itu? Yang nasional bukan seperti zaman kita dulu. Zaman kita dulu kan ujian sekolah itu deg-deg seru. Iya. Sampai seminggu sebelum ujian kita dikumpulkan istighosah. Iya. Ada yang pakai kursi belakang. Ya kan? Ada yang suruh berangkat jam 6 untuk diberikan arahan. Ada tryout, ya kan? Karena dulu persentase untuk pemberian nilai untuk mengeluarkan kelulusan itu bukan prerogatif atau sepenuhnya sekolahan. Kan? Tapi sekarang sepenuhnya sekolahan. Udah kurang enak apa maka iya kata saya gini Pak, modusnya tetangganya si guru enggak dilulusin, ini tetanggaku. Artinya sekarang semuanya lulus, tidak boleh ada yang tidak lulus. Bahkan naik kelas pun tidak ada yang boleh tinggal kelas, semua harus naik, entah itu nilainya bagus atau jelek, entah dia pernah sekolah atau sekolahnya damai atau tidak, walhasil tidak ada siswa yang boleh tinggal kelas. Jadi gitu. Artinya siswa itu terlewat pelajaran itu nggak masalah. Nggak masalah. Kenapa menjadi begitu Pak? Yaitu karena kurikulum 13 ini menekankan bukan hanya dari ranah kognitif, bukan hanya dari ranah pengetahuan, tapi dari ranah mungkin kemampuan masing-masing anak ingin dikembangkan. Jadi tidak boleh guru itu hanya memandang pinternya anak saja, tapi guru itu harus menggali, selalu memberikan pengawasan. Oh, anak A ini dia potensinya di mana? Apakah di matematika atau mungkin kesenian atau mungkin olahraga? Itu artinya untuk menyemakan grade supaya anak itu tidak ada yang diistimewakan dalam kelas. Jadi kalau akhir-akhir ini memang dunia pendidikan kita itu tujuannya sih bagus, menghilangkan kesenjangan baik di kalangan kesiswaan maupun di kalangan antar satu sekolah dengan sekolah yang lain. Kenapa saya katakan di kalangan siswa tadi? Contohnya tadi tidak ada siswa yang tinggal kelas karena goblok. Kalau zaman kita dulu kan ada tuh rapot namanya nilainya merah. Rapotmu abangnya piro bro, ya kan? Gue nak segera abangnya dengan PT aku tidak ada abangnya. Kalau ada abangnya diumpat ke abang tuh abang apa dia enggak? Kita sedih kita orang nanti kalau nggak naik. Sekarang santai sudah, anak mau semesteran malamnya layon santai, nggak ada beban. Nah itu berhasil maksudnya, tapi efeknya anak atau siswa itu kehilangan tanggung jawab belajar, tidak ada motivasi. Iya enggak? Wah aku udah belajar aja nanti tetap muda kok, tetap naik kelas, tetap lulus gitu loh, sesuai dengan kemampuanku sudah. Tidak masalah peringkat paling belakang di kelas, tidak masalah. Yang penting naik kelas. Ini jadi mindset, menurunkan mindset siswa dan orang tua pun juga. Tapi nanti kan dampaknya gini Pak, walaupun itu menghapus kesenjangan antar siswa, ketika dia sudah lulus SMA ya, terutama untuk masuk perguruan tinggi, bekal pengetahuan yang kurang memadai untuk ikut SBMPTN Iya. Itu kan jadi kendala Pak. Lah makanya yang pertama tadi saya sampaikan, tujuan awalnya bagus, tapi efeknya yang kurang bagus. Berarti efeknya malah menurunkan kualitas siswa. Kualitas bukan hanya siswa, tapi kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan itu yang pertama tadi dari ranah kesiswaan. Yang kedua dari ranah antar sekolah. Ya, dari kebijakan Menteri Pendidikan itu ingin menghapuskan kesenjangan atau supaya semuanya setara, tidak ada sekolah yang favorit dan non favorit. Maka dibuat sistem zonasi.
sistem zonasi. Itu sudah berlaku itu. Sudah berlaku beberapa tahun terakhir ini sudah berlaku sistem zonasi. Kalau di wilayah kita orang di desa itu tidak terlalu kentara karena kan setiap daftar misalnya di sekolah kita ada kurikulum daftarnya berapa diterima semua sudah, nggak ada seleksi, Nggak ada pengawasan juga nggak ada kan? pengawasan, nggak ada seleksi. Kalau ya. di wilayah saya sini di Semarang ini zonasi. Jadi kalau dulu misalnya saya contohkan ini SMP 9. SMP 9 itu dulu jadi SMP yang sangat favorit dan yang bisa masuk SMP itu kalau orangnya enggak benar-benar pintar bisa masuk. Karena selektif sekali. Tapi dengan adanya sistem zonasi dilihat dari yang terdekat dari sekolahan. Jadi hitungannya untuk passing grade, untuk perankingan siswa yang wajib diterima lebih dahulu itu yang paling dekat dari sekolah, bukan dari nilai NEM-nya. Kalau dulu kita orang kan NEM, ya, pakai NEM. Ya, masuk SMP NEM nanya berapa? Minimal 8. Minimal 8, minimal sekian. Kalau enggak jangan harap. Jangan harap. Ya, Sekarang nilainya puluhan. SMP ini NEM-nya berapa minimalnya? Nanti enggak ya jangan harap. Nah sekarang donasi. Tidak boleh sekolah menolak siswa yang daftar di sekolah tersebut sedangkan jarak rumahnya dengan sekolah itu masuk zonasi. Nggak boleh nolak. Sekarang gini Pak, apa namanya Ya, dengan adanya zonasi ya. Kalau masuk di sekolah situ bayarnya mahal. Ini paling deket nih. Untuk masuk ke situ nggak mampu. Padahal pengen. Ketika dipaksakan masuk di situ ada kebijakan khusus karena zonasi itu. Kalau zonasi kan ini kan negeri ya, khusus negeri. Oh, Kalau yang swasta enggak, swasta masuk. nggak pakai zonasi. Swasta bebas ya. Bebas. Jaga sendiri ya. Iya, makanya saya lihat menurut pengamatan saya ya, maka cenderung orang-orang yang dari keluarga mampu, orang tuanya mampu itu sekarang cenderung memasukkan anaknya ke sekolah swasta Yang benefit. Betul, karena itu tadi sekarang sudah tidak ada sekolah negeri yang memang jadi unggulan. Sekarang kemarin saya bincang-bincang sama guru SMP 9 saja, dia ngeluh sekarang siswanya sudah campur aduk. Dulu siswa yang masuk di SMP 9 itu gampang diatur, orangnya pintar-pintar karena dengan lewat seleksi yang ketat, dengan batas minimal NEM sekian, itu sudah dipastikan yang masuk SMP 9 orang yang ber-IQ tinggi semua. Nah kalau sekarang campur aduk, yang penting rumahnya dekat dengan 9, tidak boleh kita